Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Komariah, calon guru penggerak angkatan 5 dari SDN Sukorame 4 Kota Kediri. Berikut demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Raden Mas Suwardi Suryaningrat lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889, lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Merupakan aktivis kemerdekaan Indonesia, politisi dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Kiprahnya dalam memajukan pendidikan anak bangsa membuat hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Didirikannya pendidikan taman siswa bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi Indonesia seperti yang dimiliki para priai atau orang-orang Belanda. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup peserta didik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Guru membimbing serta mengarahkan segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Seorang pamong memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, maksudnya muatan atau konten yang diadopsi tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Yang ketiga, budi pekerti. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Dalam pembentukan karakter, keluargalah menjadi tempat yang utama untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Yang keempat, menghamba pada siswa. Pendidikan harus berpusat kepada siswa dengan melihat berbagai karakteristik siswa sehingga terwujudlah merdeka belajar. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo. Guru ketika di depan memberi teladan yang baik. Ing madya mangun karso, ketika di tengah-tengah membangun semangat. Tutwuri handayani, ketika di belakang memberi dorongan dan motivasi. Asas trikon untuk mengembangkan sistem pendidikan. Yang pertama, continue, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek di luar negeri. Yang ketiga, konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan karakter budaya sebagai pusatnya. Pendidik sebagai petani atau tukang kebun, dan anak seperti biji tumbuhan yang disemai. Meskipun benih itu bagus dan berkualitas, namun jika ditanam di tanah yang tandus, tidak akan tumbuh dengan baik. Sehingga, sebagai pendidik kita harus bisa menuntun anak pada kodratnya dengan baik, agar berkembang secara optimal. Implementasi yang saya lakukan di sekolah adalah yang pertama, pembiasaan literasi sebelum pembelajaran seperti membaca Al-Quran dan membaca kisah-kisah teladan. Yang kedua, aktualisasi penguatan pendidikan karakter seperti kegiatan upacara, penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar menyenangkan yang mendukung berpikir kritis dan berpusat pada siswa. Yang keempat, membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan teman sejawat, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat.
Demikianlah demonstrasi kontekstual yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.